Haleluya. Marilah kita masuk di dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Nats pembimbing kita minggu ini terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, marilah kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami adalah manusia yang berdosa. Kami sering jatuh di dalam dosa lewat pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Sebelum kami melanjutkan ibadah ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya kuasa darah-Mu sanggup membuat kami suci kudus, menjadi putih kembali seperti salju. Itulah iman percaya kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan kepada saudara berita anugerah bahwa Tuhan sendiri sanggup membuat kita kudus dan layak. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan petunjuk hidup baru untuk kita terambil dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Saudara, marilah kita berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjalan bersama Tuhan, berusaha hidup lebih berkenan. Roh Kudus yang sanggupkan kita hidup berkenan. Tidak bisa karena kekuatan kita. Semua adalah karena kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Marilah kita memuji Tuhan. Ingat akan nama Yesus. Bila kita selalu ingat kepada Tuhan, pastilah hidup kita
akan berjalan di jalannya. Haleluya. Ingat akan nama Yesus. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari Jerry Carlos Simbolon dari Pematang Siantar. Mari kita memuji Tuhan dulu, ingat akan nama Yesus. Haleluya. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu. Mana saja kau pergi, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka-suka yang bakal bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka-suka yang bakal sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun besar, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka-suka yang bakal bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka-suka yang bakal, suka-suka yang bakal. Indahlah namanya. Haleluya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Jerry Carlos Simbolon dari Pematang Siantar untuk bersaksi tentang indahnya panggilan Tuhan. Silakan Pak Jerry Carlos Simbolon. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jerry Carlos Simbolon. Saya berasal dari Medan. Saya seorang bapak, anak 2. Saya di sini mau menyaksikan kebaikan Tuhan ke dalam hidup saya. Dulu saya tuh seorang orang yang nakal, seorang yang jahat, seorang yang
amburadul kok dibilang. Tapi setelah saya berniat untuk meninggalkan hidup lama saya, dan saya situ yang pertama kali membimbing saya itu, saya ada lihat dari YouTube, kenal lah saya sama Nantulang Priscilla. Saya kenal sama pendeta Priscilla, saya dibimbing sama Nantulang ini mulai dari tahun 2023 bulan 9 kami saling kenal. Saya dimentori, saya dibilang Nantulang sama saya, kalau kamu sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan, pasti keluargamu juga akan diselamatkan. Dari situ saya percaya. Dulu keluarga saya sama orang tua saya tidak pernah akur, saling cekcok, saling berantem, saling apa. Bukan masalah ekonomi, ekonomi nggak ada terganggu, ekonomi selalu ada. Tapi nggak ada keharmonisan di dalam keluarga, selalu berantem, selalu ribut. Tapi saya berdoa sama Tuhan, sering saya diajari sama Nantulang, jam 2 itu kamu ambil doa pribadi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ubahkan hidup keluarga saya. Dan saya putuskan di tanggal 14 bulan 4 saya meninggalkan hidup lama saya. Dari saya mulai sering ikut ibadah, saya rajin ibadah, rajin berdoa, saya rajin berpuasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Yang saya bilang baik, mama saya dan bapak saya tidak pernah lagi ribut, tidak pernah lagi berantem. Karena ada, saya nggak tahu dalam firman Tuhan katakan, apabila satu orang bertobat, maka sisi rumah akan, saya nggak pernah tahu firmannya di dalam kitab mana. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik sama saya. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus sangat baik sama saya. Sedikit lagi saya mau kesaksian. Saya nggak percaya dulu tuh saya seorang yang apa ya. Saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Saya mau menipu, saya mau apa. Termasuk Nantulang Priscilla ini udah pernah saya tipui. Saya bilang saya minta uang Nantulang 100.000 untuk apa? Untuk ongkos anak saya bilang. Tapi uangnya bukan saya beli untuk ongkos anak saya belikan narkoba. Terus saya beli narkoba, setelah itu saya setiap ada yang di grup, semua saya minta uang. Tanya Nantulang Priscilla ini, semua saya minta uang, saya minta uang. Tapi suatu ketika saya ditegur Tuhan, saya mau dibakar massa, saya melakukan perampokan, saya mau dibakar massa. Terus saya ingat, Jerry, ingat pesanan tulang, apabila kamu berbohong, kamu akan dapat masalah dari Tuhan. Jadi jangan berbohong. Dari situ saya mulai bertobat, saya mulai meninggalkan hidup lama saya, dan saya meninggalkan hidup lama saya baru sekitar bulan bulan tanggal 14 bulan 10, saya genap 6 bulan, setengah tahun saya meninggalkan narkoba, meninggalkan rokok, meninggalkan hidup lama saya. Jadi saya sangat berterima kasih juga telah mementori saya untuk Nantulang Priscilla, telah mementori saya dan mendukung saya. Saya sekolah kitab ini bukan pertama, bukan dari keinginan orang tua, enggak. Memang niat saya sendiri, Mak, aku mau sekolah kitab. Tolong jangan ditunda lagi, Mak. Aku betul-betul ingin jadi dipakai Tuhan jadi pelayannya, dan selalu bersabar dalam ada segala hal, dan selalu bersyukur, Mak. Dukung aku ya, Mak. Dan mama saya nangis, nggak tertolong. Betul anak bertobat, nak, betul, Mak, aku bilang. Terus dari situlah saya mulai meninggalkan hidup lama saya, dan juga saya minta dukungan doa lah. Saat ini pergumulan saya saat ini, saya ingin rindu sekali untuk bertemu dengan putri saya Karen. Saya sudah 14 tahun lebih saya nggak bertemu anak putri saya Karen. Nanti kalau Mbak Tuhan di sini mau tahu masalahnya, bisa tanya sama Nantulang Priscilla. Dan saya sangat rindu, saya selalu berdoa sama Tuhan, tapi belum dijawab Tuhan. Tapi saya percaya pasti Tuhan bakal menjawab doa saya. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan. Jerry, terima kasih buat kesaksianmu. Berarti engkau ditangkap Tuhan ya, lewat Ibu Priscilla Lucy ya, sehingga kamu berani meninggalkan hidup lamamu. Jadi kami sangat bangga kamu
sekarang sudah menjadi anak Tuhan. Jadi perlu Amin. bertahan. Jangan balik lagi ke masa lalu. Konsentrasi penuh, semangat. Jangan membuat Tuhan kecewa kedua kali. Ya, Jerry? Jadilah Iya, kamu Bu. manusia yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Engkau nanti dipakai Tuhan luar biasa, memenangkan Amin. jiwa. Mungkin kamu bisa menasihati orang-orang yang pernah mengalami sepertimu. Kau luruskan yang bengkok, karena engkau sudah pengalaman. Kalau saya kan tidak pernah. Saya mah dari remaja, udah sekolah pendeta. Sudah saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Jadi tidak sempat memasuki lembah-lembah kelam itu. Pengalaman hidup beda-beda, Jerry. Kami senang, apalagi malaikat-malaikat di surga. Selalu Tuhan punya cara untuk mengembalikan orang anak yang dikasihinya kembali kepada Tuhan. Haleluya, luar biasa cara Tuhan bekerja. Mari saudara, beri tepuk tangan dong buat Jerry Carlos Simbolon. Selamat ya Jerry, Tuhan memberkatimu. Terima kasih Amin. untuk kesaksian hari ini. Haleluya. Baiklah saudara, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Priscilla Lucy dari Tondano, Sulawesi Utara secara langsung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Memilih untuk setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menut, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti.
Haleluya, pemilih setia. Baiklah saudara, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang setia dari Tondano, Sulawesi Utara secara langsung, yaitu Pastor Priscilla Lucy STMM. Kepada Ibu Priscilla Lucy, saya persilahkan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Biarlah sampai akhir hidup kami, Tuhan, kami mau tetap setia. Biarlah sampai akhir hidup kami, Engkau dapati kami berkenan di hadapan Tuhan, sampai kami beroleh mahkota kemuliaan yang berasal daripadamu. Bapa di surga, layakkan kami Tuhan dengan tutupan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Biarlah kami layak di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mau mendengar dengan mata, hati, jasmani, dan rohani kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan menjadikan kami murid-murid yang setia, setia sampai akhir. Segala roh-roh yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini, kami sepakat kami tolak dalam nama Yesus. Rendahkan hati kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga hanya nama-Mu yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus Tuhan, firman Allah yang hidup, kami sambut dengan ucapan syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat sore, Shalom. kekasih-kekasih Tuhan. Kita percaya kita semua diberkati. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan, saudara yang diberkati, hari ini saya mau katakan engkau luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Siapa Amin. yang rindu kita mau memulai pekerjaan yang baik dalam Tuhan? Tapi ingat saudara, jangan cuma sekedar memulai satu perjalanan dengan Tuhan, tetapi tidak menjalaninya dengan baik dan tidak mengakhiri dengan baik. Amin. Karena bukan langkah awal saja yang menentukan, tetapi bagaimana kita mengakhiri perjalanan kita dengan Tuhan. Sia-sia saudara kalau kita memulai dengan suatu langkah yang baik, setia, mengasihi Tuhan, di tengah-tengah perjalanan saudara kemudian meninggalkan Tuhan. Amin. Terima kasih buat kesaksian dari saudara Jerry yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami terus berdoa sampai langkah akhir. Jerry, firman Tuhan hari ini berkata sampai akhir hidup kita. Jangan cuma di langkah awal. Jangan cuma memulai sesuatu dengan baik, menjalani dengan baik, tapi tidak menyelesaikannya. Bagi anak-anak Tuhan yang ada di Purbasari, di Pematang Siantar, hendaknya engkau menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan baik, sampai engkau memperoleh mahkota kemuliaan. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Saya rindu kita membaca kebenaran firman Tuhan ini yang kita akan baca bersama-sama, saudara. Saya rindu untuk membagikannya firman Tuhan ini dengan judul sampai akhir, saudara. Mengapa sampai akhir? Karena memulai dengan baik, tapi kita tidak menyelesaikannya, itu tidak sempurna. Tetapi kalau saudara memulai dengan baik, kemudian menjalaninya, lalu mengakhiri dengan baik, maka itulah yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini dari Matius 24 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Saudara boleh baca di tempat saudara masing-masing, Matius 24 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Ini firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengatakan tentang keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Ayat 1 sampai 14, tapi kita baca saja dari ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menyampaikan, kalau saudara baca di dalam Injil, ya ayat-ayat firman Tuhan yang dituliskan dengan warna merah, itu berarti keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus.
Firman Tuhan tentang akhir zaman ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesesatan itu akan terjadi, sedang terjadi, dan memang harus terjadi. Tetapi diberkatilah orang yang tidak mengalami penyesatan tersebut. Kasih akan menjadi dingin, banyaknya kedurhakaan. Tetapi ingat satu hal, saudara. Ketika keadaan akhir zaman itu sangat buruk, sangat berat, sangat kesusahan, saudara, tetapi satu hal janji firman Tuhan kepada orang yang percaya, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya, saudara, kalau kita bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, tetapi orang yang tidak bertahan pada kesudahannya berarti tidak selamat. Artinya, saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada amin? Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, tulangnya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat belajar di sekolah Alkitab. Tuhan Yesus memberkati Shalom, kita memberkati. kalau kita bertahan. Amin. Kalau kita tidak bertahan, kita tidak tahu. Karena keadaan di akhir zaman itu sangat berat, saudara. Banyak orang, mereka memulai dengan baik, tapi belum tentu menjalani atau mengakhiri dengan baik. Ya, tanda-tandanya orang yang mulai tidak menjalani dengan baik, mereka mulai putus di tengah jalan, mereka mulai kecewa, meninggalkan Tuhan. Dulu pelayanan, sekarang tidak lagi. Dulu setia, bangun pagi saat teduh pada waktu hari masih gelap. Tetapi akhir-akhir ini kok enggak lagi ya? Saudara, ciri-ciri orang yang mulai tidak bertahan pada kesudahannya, artinya dirinya mulai mengalami yang namanya kendor. Saudara, dulu yang punya semangat, tapi mulai banyak kecewa, mulai banyak perasaan yang banyak, mulai kedagingannya yang lebih banyak, sudah kurang kesabarannya. Saudara, banyak orang memulai dengan baik, tapi belum tentu menjalani atau mengakhiri dengan baik. Ini satu tanda-tanda awas bagi kita, jemaat Tuhan. Kalau kerajinan kita mulai kendor, kalau api kita mulai suam-suam, maka firman Tuhan katakan, jemaat di Laodikia, kalau engkau tidak panas, engkau tidak dingin, aku akan memuntahkannya. Ya, judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu bertahan sampai akhir. Sampai akhir, saudara. Tuhan tidak pernah mengatakan, oke, engkau memulai saja, nanti di tengah jalan engkau mundur, tidak mengapa. Engkau murtad di belakang, tidak mengapa. Tidak ada ayat firman seperti itu. Tetapi firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 13. Dan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan. Sampai garis akhir, sampai mencapai finish. Sampai selesai semua pekerjaan. Saudara-saudara, ibu-ibu di sini, apakah ibu-ibu ini kalau masak mantah setengah matang? Hanya telur mata sapi yang setengah matang, saudara. Tetapi kalau engkau masak nasi saja, nasi aja setengah matang, orang nggak mau makan. Ya, ibu-ibu belajar dari cara hidup kita tiap hari. Tidak ada orang yang mau setengah matang. Tidak ada orang yang mau setengah perjalanan. Tidak ada orang yang mau makanan yang mentah. Hanya orang Jepang makan sashimi mungkin ya. Tetapi saudara, kalau kita mau makan, hendaklah itu semua matang. Demikian juga perjalanan kehidupan kita. Harus sampai akhir. Sama-sama katakan, harus sampai akhir. Amin. Kalau hari ini ibu-ibu engkau sedang mengalami tekanan persoalan, kerjakan sampai akhir. Pernikahan itu kita jalani tidak mudah, saudara. Di awal masa pacaran orang menikah dengan gaun yang begitu mewah, dengan wedding yang begitu megah, keluar uang begitu banyak. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada pertengkaran, banyak orang tidak mau menyelesaikan pernikahannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bertahan sampai pada kesudahan bukan semudah kita membaca ayat tadi begitu cepat. Hanya dengan hitungan detik, tidak sampai 1 menit kita bisa baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, tidak segampang itu. Karena perjalanan hidup kita, firman Tuhan katakan kalau engkau kuat, engkau akan mencapai 70 tahun, 80 tahun. Sepanjang waktu itu kita ada proses, saudara. Amin. Ingat, bertahan sampai akhir. Tidak ada bertahan sampai di tengah jalan. Seorang yang berlari mencapai garis akhir, baru dia mendapatkan kemenangan. Amin. Matius 24 ayat 1 sampai 14.
Kalau saudara boleh buka sambil mendengarkan firman Tuhan, dikatakan bahwa banyak orang memakai namaku. Jadi terjadi penyesatan di mana-mana, banyak deru perang, terjadi kabar-kabar tentang perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Semuanya itu di dalam ayat 8 baru permulaan menjelang zaman baru. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Banyak orang akan membunuh dan banyak orang akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi-nabi palsu, kasih akan menjadi dingin. Saudara, jikalau keadaan di akhir zaman, seperti yang Tuhan jelaskan di dalam Matius 24 ayat 1-14 ini terjadi, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya tetap kuat? Ini ada bangsa melawan bangsa, ada kerajaan melawan kerajaan, ada penyiksaan, ada saling menyerahkan. Saudara, jangan salah. Orang di dalam rumah tangga saja tidak rukun. Banyak istri-istri ingin meninggalkan rumah. Betul apa betul, saudara? Banyak suami-suami itu tidak tahan ketika istrinya minta uang pada saat dia nggak ada uang. Lalu kemudian pergi ke gereja dengan penuh kepahitan. Dan kemudian melayani Tuhan dengan begitu banyak persoalan. Padahal Tuhan katakan, ini baru sebagian kecil dari yang akan terjadi, yaitu peperangan, ya, gempa bumi. Saudara, gempa bumi itu terjadi di mana-mana, saudara. Ingat, bertahan sampai pada kesudahan. Pada hari-hari ini itu tidak mudah. Di tahun 2023 goncangan ekonomi itu sudah diramalkan oleh para pakar-pakar ekonomi. Dan hari ini saudara bisa lihat, banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan retail itu tutup karena goncangan ekonomi yang terjadi. Apakah itu tidak berdampak bagi keluarga-keluarga? Rumah tangga banyak yang bertengkar, bahkan di ujung perceraian, hanya gara-gara masalah cuan, masalah ekonomi. Dan hari ini saya mau kuatkan hati saudara dan saya. Tetaplah bertahan. Amin. Ibu-ibu mau bertahan? Lambaikan tangan jika engkau mau bertahan. Amin. Tetap semangat walaupun suami punya gaji dipotong-potong oleh karena begitu banyak angsuran. Tetap setia. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak-bapak tetap setia dengan istri pada masa mudamu. Ada amin. Bertahan sampai pada kesudahan. Itu adalah indikator bahwa engkau adalah seorang hamba Tuhan yang baik dan setia. Tantangan gereja di akhir zaman seperti yang di Matius 24 ayat 1-14, penyesatan, peperangan, kelaparan, gempa bumi, krisis ekonomi, penderitaan, murtad, pendurhakaan, nabi-nabi palsu, kasih yang dingin. Tetapi satu hal, Injil harus terus diberitakan sampai ujung bumi. Saudara, bertahan sampai pada kesudahan artinya selamat. Bagaimana jikalau kita tidak bertahan? Apakah kita tidak akan selamat? Engkau sendiri yang menjawab. Amin. Makanya saya mau bilang, saudara, ketika engkau sedang dalam pencobaan, kata kuncinya bertahan, bertahan, dan bertahan. Jangan cuma sibuk kita minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau berdoa. Saudaraku yang diberkati, kita sendiri harus berdoa. Supaya apa? Iman kita tidak bergantung kepada hamba Tuhan. Tidak bergantung kepada pastor Indiana. Tidak bergantung kepada pendoa syafaat. Tapi kita harus bergantung kepada Tuhan yang memberikan kita hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Tetaplah bertahan. Jikalau tidak bertahan, firman Tuhan yang mengatakan, kita tidak selamat, saudara. Bertahan itu bukan berarti orang kalau bertahan dia diam aja, kemudian dia menahan pukulan dan lain sebagainya. Bertahan di sini tidak berarti pasif, saudara. Bertahan di dalam kacamata iman, yaitu proaktif. Bergerak, bertindak, berusaha, kejarlah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada amin? Ibu-ibu yang diberkati, bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bertahan dalam pencobaan, dalam keadaan di akhir zaman, di dalam keadaan goncangan. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12. Segala sesuatu sedang digoncangkan. Tetapi tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Belajar dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Saudara, mencapai garis akhir itu harus. Amin. Karena tidak ada perlombaan yang sampai di tengah jalan. Amin. Saudaraku yang diberkati, kalau kita mau mencapai garis akhir, jangan bersikap masa bodoh. Sama-sama katakan, jangan bersikap masa bodoh. Kenapa saya katakan jangan bersikap masa bodoh? Ada orang yang tidak peduli dengan hasil akhir. Karena apa?
sudah dikuasai oleh kecewa. Ada orang yang tidak peduli dengan hasil akhir karena mereka tahu Tuhan baik. Apapun yang terjadi Tuhan baik. Salah satunya adalah tokoh-tokoh hamba Tuhan yang ternyata mereka langkah awalnya bagus. Tetapi di tengah-tengah sampai di akhir mereka kalah. Saudara, kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab dan pesan saya jangan bersikap masa bodoh. Selesaikan hidup kita sampai pada garis akhir. Yang pertama adalah Raja Asa di Perjanjian Lama. Siapakah Raja Asa? Raja Asa ini adalah raja yang terkenal sebagai raja yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Awalnya, saudara, di awal dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ia jauhkan mezbah asing, ya, di 2 Tawarikh 14 ayat 2 dan seterusnya. Jauhkan mezbah asing, bukit pengorbanan, memecahkan tugu berhala, menghancurkan tiang berhala, memerintahkan orang Yehuda mencari Tuhan, menjauhkan bukit pengorbanan dan pedupaan. Akibat dari kesetiaannya, akibat dari dia melakukan apa yang baik, lihat. Di dalam ayat yang ke-6. Karena dia menjauhkan bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya, karena negara itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Luar biasa, saudara. Sampai di sini saudara mengalami keamanan daripada Tuhan. Ada amin? Tetaplah setia. Asa melakukan apa yang baik dan benar, dan upahnya dia memperoleh keamanan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita rindukan kalau kita baik dan setia, Tuhan mengaruniakan keamanan dalam hidup kita. Tapi, saudara, kemudian dia berubah. Di pasal 15 mereka masih dengan sungguh-sungguh, saudara. Ayat pasal 14 masih sungguh-sungguh, pasal 15 masih sungguh-sungguh. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang dengan segenap hati, segenap jiwa. Setiap orang, bayangkan saudara, dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan yang tidak mencari Tuhan, itu dihukum mati. Jadi saudara, kepemimpinan yang luar biasa yang dia gunakan untuk hal yang baik, yaitu menyuruh penduduknya untuk setia dengan Tuhan. Dan mereka kalau tidak cari Tuhan itu dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai dan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, dengan segenap hati bersumpah setia dan segenap hati mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan pada mereka di segala penjuru. Luar biasa ya saudara. Adakah negara yang seperti ini? Kalau Indonesia, Presiden kita menginstruksikan semua orang harus takut akan Tuhan. Wow, pasti Indonesia itu takut akan Tuhan. Tapi saudara, di ayat yang ke-16, dia ditegur oleh Hanani, seorang pelihat. Karena dia bersandar kepada Raja Aram. Saudara, dia bersandar kepada Raja Aram. Dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Inilah kegagalan Raja Asa. Padahal waktu dia takut akan Tuhan, Ethiopia, Libya yang besar jumlahnya, orang berkuda yang sangat besarnya, banyaknya, Tuhan serahkan mereka di dalam tangan Raja Asa. Karena Raja Asa bersandar kepadanya. Tetapi satu ketika dia mendapat masalah, dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan, dia bersandar kepada Raja Aram. Saudara, kalau kita baca ayat populer yang kita selalu katakan di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Itu yang selalu kita pegang, toh. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bersungguh hati terhadap dia. Tetapi dalam hal ini, si Raja Asa tidak lagi bersungguh hati kepada Tuhan. Dia telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang, Raja Asa, bangsa Yehuda akan mengalami peperangan. Saudaraku yang diberkati, memulai dengan langkah awal yang baik, tidak akan lengkap, tidak akan genap, kalau saudara dan saya tidak mengakhiri dengan langkah akhir yang juga baik. Raja Asa baik dan setia di awal. Dia memperoleh keamanan dari Tuhan dan menang melawan Ethiopia dan Libya. Tetapi begitu dia menghadapi sebuah tekanan dan persoalan, dia lari mengandalkan Raja Aram. Perlindungan Tuhan, Tuhan angkat dari dia. Ketika ditegur oleh hamba Tuhan, ditegur oleh Hanani si pelihat, dia sakit hati, saudara. Lalu pelihat itu dimasukkan ke dalam penjara. Dia sangat marah.
dan dimasukkan dalam penjara. Saudara, ayat yang ke-11. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja Yehuda dan Israel tahun ke-39. Ia menderita sakit pada kakinya menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Di sini saya mau katakan, mari kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Memulai langkah awal dengan baik, kita harus belajar untuk menyelesaikan. Di kitab Raja-Raja, Yehuda dan Israel tertulis, saudara, tentang kisah Asa. Itu tertulis di dalam buku jasmani. Saudara dan saya, hidup kita tertulis bukan sekedar di dalam buku jasmani, buku histori yang kita baca di dunia ini, tetapi buku dalam kitab kehidupan akan dilihat. Priscilla ini bikin apa? Bertobatnya tahun berapa? Waktu dia bertobat, dia melayani bagaimana? Apakah dia menyelesaikan sampai akhir? Itu tercatat. Makanya pesan saya pada sore hari ini, jangan berlaku masa bodoh. Kalau engkau masa bodoh, dengan perjalanan kerohanian dan imanmu, ketika engkau sudah di tengah jalan, sudah mulai banyak tekanan, sudah mulai banyak pencobaan, lalu engkau mulai lesu, mulai meninggalkan pelayanan. Tokoh yang kedua, kita belajar dari Raja Yosafat. Kita tahu bahwa Raja Yosafat ini adalah seorang yang hebat, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Ketika dia di dalam masalah, dia memuji, menyembah Tuhan, dan mengajak segenap penduduk Yehuda untuk menyembah Tuhan. Maka kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru." Hal yang hampir sama, saudara, dengan Raja Asa. Saudara, ada raja-raja di Israel Yosafat ini dan ada Raja Yehuda Yosafat ini, saudara. Dari awal sampai akhir itu tertulis di dalam kitab Raja-Raja Israel. Ada yang mengakhiri pertandingan dengan baik dan ada yang tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini menjadi warning bagi kita, saudara. Maukah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada pada saudara. Amin. Yosafat menjadi takut mengambil keputusan untuk mencari Tuhan di dalam ayat yang ketiga. Dan mereka berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang bukan saja mengawali pertandingan dengan baik, tapi mengakhirinya juga harus dengan baik pula. Ada amin? Saudaraku yang diberkati, mari kita belajar dari tokoh yang ketiga di dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, nah ini saudara, dia betul-betul mengakhiri satu pertandingan dengan baik. Saudara boleh baca di tempat saudara bersama-sama. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di awal perjalanan saja dia sudah berkata seperti ini. Kalau aku mau melayani Tuhan, aku harus mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Amin. Ketika dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia dulu seorang penganiaya orang Kristen. Tetapi ketika dia bertobat, saudara, dia begitu radikal dengan Tuhan. Dan dia katakan begini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ayat ini ditulis pada waktu dia perjalanannya di awal. Di awal ketika dia mulai masuk ke penjara, ketika dia mulai mengalami aniaya, dia katakan, aku harus capai garis akhir. Aku harus menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan saudara, lalu dia mulai menginjil kemana-mana di Asia kecil,
saudara, di mana-mana, di Filipi, saudara, di Efesus, di Galatia, di Kolose, saudara. Dia pergi kemana-mana, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Sampai pada garis akhir. Amin. Sampai pada garis akhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang, saudara lihat, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, mau mencapai garis akhir, amin. Rasul Paulus. Amin. 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 Itu harus menjadi keyakinan kita. Rasul Paulus memulai pelayanannya, dia sudah katakan, aku harus capai garis akhir. Aku harus menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Lalu ketika darahnya sudah mulai dicurahkan katanya, dia katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang pakai ayat ini, kutip-kutip ayat ini, untuk taruh kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini ayat baik. Tapi jangan sampai ternyata orang itu waktu selama hidupnya, dia nggak benar hidupnya, dia sia-siakan hidupnya. Tidak betul-betul sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya, lalu pakai ayat ini. Saudara, kita nggak boleh main-main dengan ayat seperti ini. Mengakhiri pertandingan dengan baik itu harus sampai mencapai garis akhir karena telah memelihara iman. Lalu tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, kita melihat bahwa dari tokoh-tokoh Alkitab ini ada yang mencapai garis akhir, ada juga yang tidak mencapai garis akhir, dan semuanya itu tercatat. Baik di buku-buku histori kehidupan, juga di dalam buku kehidupan yang Tuhan pegang. Makanya saudara, jangan kita masa bodoh dengan perjalanan iman kita. Renungan kita pada hari ini yaitu bukan sekedar langkah awal yang menentukan, melainkan langkah akhir. Saudara, melangkah sampai langkah akhir itu begini. Seandainya kita mati, orang akan ingat kita tentang apa? Legacy apa yang kita tinggalkan? Seringkali ya kita pergi ke rumah duka. Kita ke rumah duka. Lalu ketika kita melihat di rumah duka itu, kita melihat akhir hidup orang itu, kita melihat legacy apa yang dia berikan. Makanya saudara, paling baik itu ketika kita pergi ke rumah duka melihat akhir kehidupan dari seseorang, bahwa apakah kita telah sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Makanya perlu ada persiapan untuk menuju garis akhir, untuk menuju sampai garis akhir. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita selesaikan dengan baik? Kalau kita berbicara tentang garis akhir, apa yang harus kita selesaikan? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 tadi dikatakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Amin. Dan aku telah menyelesaikan dengan baik. Apa yang harus diselesaikan? Saya mau katakan, pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan dengan baik. Sama-sama katakan, pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan dengan baik. Kenapa? Buka di dalam Yeremia 48 ayat 10. Baca dengan nyaring, saudara, di tempat di mana engkau duduk saat ini. Saya sebenarnya agak gimana ya membaca ini ayat, tapi firman Tuhan yang mengatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Yohanes 4 ayat 34 firman Tuhan, Yesus berkata seperti ini. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Saudara, berbicara tentang makanan, itu adalah satu energi buat kita. Makanan memberikan kekuatan. Makananku adalah menyelesaikan kehendak Tuhan. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan, dan menyelesaikannya. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Saudara, di dalam ayat 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 tadi kita sudah baca bahwa dia telah menyelesaikan, Paulus telah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman.
Karena dia telah menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Makanya ketika Ibu Indiana minta kepada saya, Ibu Pris, bisa sampaikan firman di hari Minggu tanggal sekian. Saya langsung note, saya langsung catat. Siapkan waktu pada tanggal sekian untuk bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan lewat hambanya, yaitu Ibu Indiana. Ya, karena saudaraku, pekerjaan Tuhan jangan kita permainkan. Arti dari bertahan sampai pada kesudahannya, arti sampai mencapai garis akhir, ada target yang ingin Tuhan mau kita selesaikan. Paulus menyelesaikan tugas pelayanannya. Itu yang harus kita selesaikan di dunia ini selama kita hidup. Kita tidak boleh lalai dengan pekerjaan Tuhan. Kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik. Bukan sekedar menyelesaikan, tetapi pekerjaan itu harus diselesaikan dengan baik. Karena terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Makanya Rasul Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena semua apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, dia selesaikan dengan penuh kesungguhan. Makanya saudaraku yang diberkati, hari ini saya beberapa waktu yang lalu membagikan firman Tuhan tentang talenta, mina yang Tuhan percayakan. 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta itu kita perlabakan. Amin. Kita tidak boleh kubur, saudara. Selesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik, itu pun bagian dari mencapai garis finish. Amin. Kalau Ibu Indiana kasih tugas, katakan dengan sungguh-sungguh, amin. Amin, saudara. Dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada pekerjaan Tuhan yang sepele. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lahir baru, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, itu tujuannya di dalam Efesus 2 ayat 10 untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara, kalau saya diutus Tuhan di GPI ini, saudara, adalah untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang Tuhan perintahkan melalui mandat kepada Ibu Indiana. Saya harus selesaikan. Tidak boleh ada main-main. Saudara, kalau saudara memandang rendah pekerjaan Tuhan, memandang remeh pekerjaan Tuhan, maka saudara tidak sedang menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik. Saudara tidak mencapai satu garis yang ditentukan oleh Tuhan. Padahal pekerjaan Tuhan sudah dipersiapkan Allah sebelumnya di dalam Efesus 2 ayat 10. Ingat saudara, yang pertama selesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik. Jangan cuman asal-asalan. Jangan cuman yang penting, aduh, lagi-lagi saya dapat tugas. Lagi-lagi saya dapat tugas. Nggak bisa begitu saudara. Karena kesungguhan itu yang firman Tuhan katakan. Orang yang bersungguh hati kepada Dia, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Kepada barang siapa yang mempunyai, maka dia akan diberi. Orang yang setia pada perkara kecil, maka dia akan menjadi hamba Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Kenapa hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa menjadi semakin hebat? Karena mereka mengerjakan talenta dan uang mina yang ada padanya. Sehingga terjadi pelipat gandaan di dalam karunia-karunia pelayanan. Amin. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, keadaan manusia di akhir zaman itu ada masa-masa yang sukar. Ya, manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pembual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Ini pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan, sampaikan firman. Amin. Keadaan manusia di akhir zaman itu sudah semakin buruk. Kita jangan menjadi bagian dari part of it. Kita tidak boleh menjadi bagian dari itu, tapi justru kita harus bekerja dengan Tuhan. Selesaikan tugas panggilanmu menyampaikan firman. Karena apa saudara? Mulai dari lingkungan kita yang terkecil, keluarga kita. Kadangkala kita jadi hamba Tuhan, mama, papa hamba Tuhan. Anak-anak, kita tidak bisa sampaikan Injil kepada mereka. Aduh, kita nggak boleh paksa anak-anak kita. Nggak boleh paksa mereka masuk gereja. Nanti mereka marah dengan kita. Padahal, ini tugas kita sebagai orang tua. Firman Tuhan katakan, ajarkanlah anakmu. Taruh kebenaran Taurat itu di dahi mereka, di tangan mereka, sampaikan kebenaran. Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita harus menjadi pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan rajin, bukan dengan lalai.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Saudara, banyak kejahatan manusia di akhir zaman. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lahiriah mereka di dalam ayat yang kelima, menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terhadap orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi saudara, yang pertama, kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Karena hari-hari ini keadaan manusia di akhir zaman itu sangat-sangat buruk. Ya, sangat-sangat buruk. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 7 keadaan manusia di akhir zaman. Kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-7 ini saya menarik satu kebenaran bahwa ada orang-orang yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak dapat mengenal kebenaran. Yang kedua, makanya kita harus mengenal Tuhan dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa mencapai garis akhir, kita harus mengenal Tuhan dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Karena keadaan manusia di akhir zaman, ada orang-orang yang di dalam ayat yang ke-7 ini terjadi. Walaupun selalu ingin diajar, namun, apa saudara? Tidak dapat mengenal kebenaran. Orang-orang ini orang-orang siapa? Orang-orang di dalam gereja. Ya, karena mereka menerima pengajaran. Mereka setiap hari menerima pengajaran. Tapi walaupun selalu ingin diajar, bukan orang yang tidak mau diajar, ingin diajar. Mereka ingin diajar. Jadi ini adalah jemaat-jemaat kita. Ini adalah kita. Ini adalah anak-anak Tuhan. Ini adalah anak-anak orang percaya. Ingin selalu diajar, bukannya tidak ingin diajar, mereka pengen diajar. Namun tidak dapat mengenal kebenaran. Itu sebabnya poin yang kedua yang saya mau katakan. Bagaimana supaya kita bisa mencapai garis akhir? Bagaimana supaya kita bisa sampai pada garis akhir? Harus sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Amin. Sekarang pelayanan lewat Zoom online seperti ini itu banyak, saudara. Orang duduk dimuridkan, di gereja itu banyak jemaat Tuhan, yang setia, yang rajin melayani itu banyak. Tapi ada di dalam kondisi selalu ingin diajar, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Ini kategori orang yang tidak mencapai garis akhir. Karena apa? Artinya dia selalu mengulang pelajaran firman, tetapi tidak sampai mengerti, tidak sampai melakukan. Karena keadaan manusia di akhir zaman yang begitu bobrok di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, itu begitu kental ya, begitu sangat menyerang orang-orang percaya hari-hari ini. Berontak, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Jadi, saudara, menjadi jemaat yang walaupun selalu ingin diajar, tapi masih melakukan hal-hal di dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Sombong, pemfitnah, berontak, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi. Sama saja, tidak akan dapat mengenal kebenaran. Tapi biarlah kita, poin yang kedua, mari kita mengenal Tuhan dan kebenarannya. Karena Hosea 4 ayat 6 berkata begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Saudara, jikalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita binasa. Tidak mengenal Tuhan sama dengan binasa. Jadi, mengenal Tuhan, mau diajar, harus sampai pada mengenal kebenaran. Sekali lagi, menjadi murid Kristus yang mau diajar, harus sampai pada fase mengenal kebenaran. Tidak cukup hanya menjadi orang yang mau diajar. Harus sampai mengenal kebenaran. Karena tidak mengenal Tuhan, binasa. Matius 7 ayat 21 hingga ayat 23 berkata, Matius 7 ayat 21, saudara boleh baca di dalam Matius 7 ayat 21 hingga ayat 23, firman Tuhan berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Pada waktu itu Tuhan berkata, aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, orang yang mau selalu ingin diajar harus sampai pada pengenalan. Orang yang sampai mengenal Tuhan, itulah Tuhan mengenal dia. Tapi kalau kita hanya sekedar anak Tuhan, bernubuat pun, tapi kalau tidak mengenal Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Ada amin? Keadaan manusia di akhir zaman di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 mengingatkan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, jangan kita sambil melakukan dosa. Karena orang yang belajar firman tapi sambil melakukan dosa, tidak pernah akan mengenal kebenaran, tidak pernah akan mengenal Tuhan. Amin. Jadi saudara, poin yang kedua yaitu kalau kita mau mencapai garis akhir, mengenal Tuhan dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, saudara, ada ujian yang memang harus kita lalui. Karena apapun itu terjadi atas izin Tuhan. Terkadang ketika ujian itu datang, kita kemudian mulai lemah. Ujian atas finansial, ujian atas hubungan, ujian atas pekerjaan, saudara. Nah, kita harus menang. Agar kita bisa mencapai garis akhir, ketika Tuhan izinkan ada ujian terjadi di dalam hidup kita, katakan, aku harus menang. Amin. Sama-sama katakan, aku harus menang. Aku harus menang. Karena orang yang bertahan dalam pencobaan, kalau dia tahan uji, baru dikatakan dia menerima mahkota kehidupan. Amin. Ini ayat firman Tuhan yang mengatakannya. Orang yang tahan uji, orang yang bertahan pada pencobaan, baru dia menerima mahkota kehidupan. Ingat, mahkota kehidupan hanya diberikan bagi orang yang mencapai garis akhir. Saudaraku yang diberkati, ada ujian yang memang harus kita lalui atas izin Tuhan. Kita harus berkemenangan di sana. Mencapai garis akhir saya simpulkan, yang pertama, kalau Tuhan izinkan, selama kita hidup, lakukan kehendak Tuhan. Selesaikan pekerjaan Tuhan. Karena terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Tetapi diberkatilah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Orang yang tidak menyelesaikannya, apa bisa dikatakan sampai garis akhir? Tentu tidak, saudara. Selesaikan pekerjaan Tuhan. Jangan tolak-tolak pelayanan. Jangan menggantung-gantungkan pelayanan. Apalagi saudara menyia-nyiakan pelayanan. Sekecil apapun pelayanan, selesaikan. Karena terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Yang kedua, ada orang yang ingin selalu diajar tapi tidak bisa mengenal kebenaran karena hidupnya telah dikuasai oleh dosa. Makanya jangan heran. Kenapa ya kalau saya mengajari jemaat ini kok nggak bertumbuh-bertumbuh? Karena dia terikat dosa. Sekalipun saudara dia mau ingin diajar, tiap hari dia ada di kelompok sel, nggak akan bertumbuh. Tidak ada mengenal kebenaran. Ingat, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tuhan menolak orang yang tidak mau belajar dan menang di dalam hal ini. Harus mengenal Tuhan, harus mengenal kebenaran. Yang ketiga, orang yang menang atas ujian. Dialah yang akan memperoleh mahkota. Mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, itu semua yang Tuhan sediakan bagi mereka yang berkemenangan. Sekali lagi di dalam Matius 24 ayat 13 hingga ayat 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sebaliknya orang yang tidak bertahan sampai pada kesudahannya, engkau jawab sendiri. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang diberkati, sampai hari ini kita harus terus menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus sampaikan kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pribadi-pribadi yang selalu mau dibentuk mencapai garis akhir. Akhir kata dari semuanya ini, saudara, mari kita sungguh-sungguh
dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Sebab orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mengingatkan kami bahwa kami harus mencapai garis akhir. Karena bertahan sampai pada kesudahan, berarti kami mengalami keselamatan daripada Tuhan. Bertahan sampai pada kesudahan, berarti kami menyelesaikan sampai pada garis akhir yang Kau tetapkan, yaitu menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik, dan kami mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami harus menang terhadap ujian, sehingga mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran itu menjadi bagian orang-orang yang menyelesaikan sampai pada garis akhir. Kami tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan daripadamu Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Semua yang percaya akan firman Tuhan kami percaya kami diberkati, dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang mencapai garis akhir. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupannya. Bagi juga kita akan menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya kepada firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami sendiri kebaikan Tuhan. Dan harus menang. Harus berakhir dengan menang. Jangan berakhir dengan daging. Harus sungguh-sungguh, saudara. Apa yang kita dengarkan pada minggu ini, harus kita respon dengan sepenuh hati. Berusaha mendahulukan Tuhan. Konsisten di dalam pelayanan. Tidak tunggu mood itu bukan yang seperti itu. Tapi kalau sudah terjun ke ladang Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati. Pasti Tuhan akan menolong. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor Priscilla Lucy Tondano. Semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk mengabarkan kabar kebenaran kepada dunia. Diberkati di dalam setiap pelayanannya. Baiklah saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita buka suara di tempat kita masing-masing. Bersama orang kudus di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.